Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang kasus 8, yaitu reaktor alir tangki berpengaduk, RATB, ya, atau CSTR. Ya. Jadi, pada tangki berpengaduk ini, kalau kita lihat ya di soalnya, akan terjadi sebuah reaksi di mana A plus B menjadi C. Dan sama kecepatan reaksinya itu RA sama dengan minus K kalikan CA, ya. Minus K konstanta kecepatan reaksi kalikan dengan konsentrasi A, ya. Di ini sepertinya orde satu, ya. Orde satu, ya, reaksi orde satu terhadap komponen A jika diketahui data laju alir, ya, F yang laju alir masuk, kemudian CA0 juga diketahui, serta L atau laju alir keluar, maka tidak ada perubahan volume cairan dalam tangki dan konsentrasi A keluar ini sama dengan di dalam tangki. Ya, ini data yang kita dapatkan, ya. Masuk sama dengan keluar, debitnya 100 liter per menit, CA0-nya adalah 5 mol per liter, CA-nya 2 mol per liter. Jadi ingin apa dikonsumsi sebanyak 3 mol, ya, yang semulanya 5 mol menjadi 2 mol per liter dari CA-nya. Nilai konstanta kecepatan reaksi ini 0,01, ya. Ini adalah diagram prosesnya. Jadi ada laju alir F masuk 100 liter per menit dengan membawa CA0 sebanyak 5 mol per liter. Kemudian bereaksi, ya, di RATB, kemudian keluar, debitnya adalah L dan juga konsentrasi A-nya adalah CA. Kita lihat neraca massanya. Sebenarnya dari RATB ini sangat simpel sekali neraca massanya, ya. Kita lihat neraca massa komponen A, rate in kurangi rate out, sama ditambah atau dikurangi reaksi, ya, tergantung dia apa depend terhadap eh, produk atau terhadap reaktannya. Kalau dia terhadap reaktan biasanya minus, ya. Reaksi sama dengan akumulasi, ya. Kalau kita lihat ini adalah neraca massa, yaitu satuannya harus massa atau mol per menit, ya. Kalau kita lihat di sini F ini laju alir nih, satuannya liter per menit, CA0 itu mol per liter, sehingga satuannya ini tinggal mol per menit. Begitu dengan L kali CA, RA kali dV, ya, mol per menit. Kemudian DNA per DT. Ini DNA ini sudah jelas perubahan mol A sepanjang waktu, yaitu mol per menit. Nah, akumulasinya ini dianggap nol, dianggap steady, tidak terjadi akumulasi, RATB, ya. Jadi persamaannya tinggal seperti ini. FCA0 minus LCA minus KCA kalikan DV, ya. Nah, tadi eh, dibilang bahwa tidak ada perubahan volume pada saat reaksi terjadi, sehingga kita bisa mencari nilai apa V secara konstan, ya, dari menggunakan persamaan ini. Ya, atau kita juga bisa menggunakan eh, toolbox F0 pada MATLAB seperti ini. MATLAB 2007. Ya, kita akan menggunakan F0 untuk mencari nilai volume dari eh, tangki yang diperlukan pada proses tersebut. Ya, kita akan mencari volume tangki RATB tersebut. Ya. Kalau kita lihat, kita buka M file baru, ya, kita buat struktur M file-nya, yaitu function, misalnya ini kasus
7. Saya akan menggunakan CLC untuk mengclearkan command Windows. Kemudian kita lihat sintak untuk F0. Product help F0. Ya, sintaknya adalah variabel atau X sama dengan F0, nah, dalam kurung fungsi, X0, di mana X0 ini nilai tebakan awalnya. Ini kita copy saja. Ini adalah nilai V, tangki. Fungsinya bisa kita pakai pun 7, ya. Fungsi 7, add fungsi 7, X0. Ya, ini mungkin bisa tebakan ya, V0. Kita buat V0 tebakan awalnya itu ya 1 liter lah yang dibutuhkan misalnya ya. Kemudian N. Kemudian dari toolbox ini ada salah satu lagi yang belum terdefinisi yaitu fungsi 7 atau fun 7 ini. Nah, dari itu kita harus membuat sub function itu menggunakan function, kemudian misalnya T sama dengan fun 7. Ingat nama fungsi yang dipanggil pada toolbox harus sama dengan fungsi di sub functionnya, nama fungsi di sub functionnya. Kemudian variabel yang ingin dicari adalah V. Kemudian N, kita masukkan persamaan yang akan kita pakai. Ingat, F0 itu mencari nilai akar atau nilai variabel, suatu variabel yang belum diketahui, apabila persamaannya itu sama dengan 0. Maka dari itu, dari persamaan ini kita rubah dulu menjadi dia samaannya jadi 0. Yaitu ini dikurangi V ya, sama-sama dikurangi V, maka jadi persamaan ruas kiri sama dengan 0. Ya, oke. Ini mungkin kita bisa eh, kopikan atau buat di sini. Oh, tidak bisa ya. Jadi persamaannya itu adalah V sama dengan F kalikan dengan CA0. Ini mungkin ditambah kurung ya. Minus L kali CA. Ini sudah ada datanya semua dibagi dengan eh, K kalikan CA. Ini semuanya dijadikan satu dikurangi dengan V. Ya, inilah persamaan yang akan kita pakai untuk mencari nilai V. Sebelumnya, tapi kita harus memasukkan data input dari F, CA0, L, CA, dan K. Ya, itu bisa kita dapatkan di presentasi. Ya, ini ya. Ini saya coba copy. Di sini saya berikan komen data input L, kemudian L, CA0, CA, kemudian K, 0,01. Ya. Kita coba save and run di desktop, kemudian praktikum. Ini kasus 8 ya harusnya ya. Saya salah di kasus 8. Ini fun 8. Bukan. Kasus 8, desktop. Ya, undefined. Oh, sorry. Kita belum mendefinisikan data input yang diperlukan di sub function ini, yang di bawah. Jadi kita bisa menggunakan fungsi global ya, untuk mempermudah kita membawa-bawa data input yang kita butuhkan. CA0, CA, K. Ini tinggal kita copy saja ke bawah. Lihat, input argumen, sorry, ini T ya, harusnya bukan V sama dengan T, karena di sini bersama dengan T. Ya, jadi
Tangki yang dibutuhkan itu sekitar 15.000 liter. Ya. Ini bayangkan 15.000 liter itu cukup lumayan besar ya, untuk mendapatkan apa proses seperti ini. Ya. Misalnya 100 liter yang terus-terusan masuk ya, 100 liter juga yang terus-terusan keluar sehingga mengubah A plus B itu menjadi C, ya, yang semulanya CA0-nya 5 menjadi 2 dengan reaksi orde pertama. Ya, itulah penggunaan F-Zero pada eh, kesempatan kali ini ya. Nah, semoga bisa dipahami dengan mudah dan bisa diaplikasikan pada permasalahan teknik kimianya masing-masing. Saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.